Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Fabio Arianto ingin menceritakan tentang biografi, kemudian quotes, kemudian eh, kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib dari dia bukan siapa-siapa menjadi orang yang dikagum-kagumkan. Ini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 perkiraannya. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut berbeda 25 tahun, ada yang berbeda 27 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan 32 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi. Karena sebagai anak asuh, berkesempatan selalu dekat dengan Nabi, hal ini berkelanjutan hingga dia menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum Sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani. Dalam bahasa Inggris atau kaum Salaf lebih suka menyebut istilah ihsan atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada dia tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Perjalanan Ali ketika untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan meninggalkan hijrah Nabi, dia tidur menampakkan kesan. Nabi yang tidur sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang sudah tidur. Sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Kemudian beberapa setelah menikah, pecahlah Perang Badar. Perang pertama dalam sejarah Islam. Di sini Ali betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah, paman Nabi. Banyaknya kaum Quraisy Mekah yang tewas di tangan Ali masih dalam perselisihan, tapi semua sepakat dia menjadi bintang lapangan dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Saat itu Ali sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fajar. Setelah melewati jalan-jalan kota untuk membangunkan penduduk, dia memanggil mereka dengan suaranya yang mulia. Bangunlah wahai kaum muslimin, marilah kita sholat. Semoga Allah memberi kalian rahmat. Saat itu dengan mengendap-endap di kegelapan malam, Abdurrahman bin Mulyam mendekati Ali. Ali saat itu tidak memiliki pengawal sehingga membunuhnya terhadap yang bukan keberanian lebih. Saat itu juga dia menikam Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin telah menemui sang Khalik karena ditusukkan pedang beracun seperti halnya Umar bin Khattab. Setelah bagian kepala Ali ditetak dengan pedang, ia segera dibawa ke rumahnya. Ketika dia harusnya meminta pertolongan, Ali justru meminta orang-orang yang membawanya untuk kembali ke masjid melaksanakan sholat fajar sebelum habis waktunya. Pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat subuh 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. Khalifah Ali wafat pada Sabtu 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sayyidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Fakta-fakta Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang kendali atas kepemimpinan kaum muslimin. Yang pertama, nama lengkap beliau ada Ali bin Abi Thalib, Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin dan Abu Al-Hasan dan Al-Husain, pokoknya penyemangat. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu digelari Abu Turab, ponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Azraha radhiyallahu anha. Yang ketiga, ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib memiliki dua orang saudara perempuan yaitu Ummu Hani dan Dumanah.
Keduanya adalah putri Fatimah binti Asad. Dia telah masuk ke Islam dan turut berhijrah. Yang keenam, ayah Ali bin Abi Thalib adalah paman kandung Rasulullah yang sangat menyayanginya. Nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebut Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Yang ketujuh, Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ke-8, Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun. Dikatakan bahwa beliau adalah seorang bocah yang pertama kali masuk Islam. Namun sahih adalah beliau merupakan bocah pertama kali masuk Islam, sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Said bin Harsha adalah budak pertama kali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar adalah laki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Radhiyallahu anhum ajmain. Yang ke-9, Ali bin Abi Thalib turut berhijrah setelah Rasulullah keluar dari kota Mekah. Rasulullah menugaskan untuk membereskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Yang ke-11, Ali bin Abi Thalib juga turut serta dalam perang Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair. Beliau juga turut dalam perang Khadang. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amru bin Abdi Wud al-Amiri. Yang ke-15, beliau juga mengikuti perang Khaybar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanannya yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya. Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi. Dan yang terakhir, kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka, mendengarkan jika orang lain mengucapkan kepadamu. Kemudian ada kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Yang ketiga, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Yang keempat, lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih, semuanya. Yang kelima, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam kesulitan. Kemudian, firman Allah adalah obat bagi hatinya. Begitulah kira-kira sepenggal kisah, biografi, dan semuanya tentang Ali bin Abi Thalib. Semoga Anda selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.